Saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam channel seri Anugerah. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Saudara-saudara, sebelum melakukan aktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita hari ini, yang diambil dari kitab Pemazmur pasal yang ke-75 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, sorak-sorai itu mempunyai arti dua macam. Yang pertama, orang bersorak-sorai karena gembira. Dia mendapat berkat, dia mendapat hadiah, dan sebagainya. Tetapi ada juga orang yang bersorak-sorai untuk kehancuran sahabatnya. Kita boleh belajar ketika Yesus sebelum memasuki masa-masa penghakiman atau masa-masa orang-orang Rom mau menghukum dia, ketika dia masuk ke Yerusalem pertama sekali, orang mengatakan Hosana, mereka bersorak-sorai dan gembira. Tetapi ketika pada persidangan, maka orang-orang mengatakan salibkan dia, mereka bersorak-sorai dengan garangnya. Tetapi nats kita hari ini adalah bagian dari nyanyian yang disampaikan oleh Asaf, biduan yang sering menyanyi di sinagoge pada saat ibadah di tengah-tengah bangsa Israel. Dia bernyanyi dan bersorak-sorai dan bermazmur untuk Allah. Karena apa? Ada satu alasan yang mendasar, yaitu kalau kita mau belajar tentang nats ini, khususnya pasal 75, dikatakan bahwa kalau kita melihat dari ayat 2 dikatakan, kami mau bersyukur kepadamu dan menceritakan kebaikanmu. Mereka merasakan ada satu hal yang sangat luar biasa yang menyentuh mereka, kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa lagi adalah mereka, alasan daripada Asaf bersama dengan pasukan biduan yang bernyanyi adalah karena Allah adalah hakim yang adil. Kenapa? Karena di tengah-tengah kerumunan bangsa itu ternyata ada banyak ketidakadilan, ada banyak pembual-pembual. Kalau kita baca itu di ayat 5. Kemudian ada banyak orang-orang fasik, dan yang lebih luar biasanya ada banyak orang yang meninggikan tanduk atau yang melandaskan kekuasaan saja, sehingga apa yang dia punya, kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki, itu selalu dipergunakan untuk kepentingan atau untuk menindas orang lain. Padahal itu tidak boleh. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin apapun itu, sekecil apapun otoritasmu, itu adalah Allah berkenan engkau memilikinya. Kalau engkau menjadi pemimpin, maka otoritas kepemimpinanmu sebetulnya bukan untuk menindas, bukan untuk menganiaya, tetapi adalah untuk mengarahkan orang-orang yang engkau pimpin agar mereka beroleh damai sejahtera dan mereka beroleh sukacita. Ternyata bukan hanya konteks kita sekarang, sejak dahulu sudah banyak pembual. Sejak dahulu sudah banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Saudara, di sekeliling kita mungkin ada banyak terjadi ketidakadilan. Dan mungkin ada banyak orang sehingga menjadi patah semangat, patah hati oleh karena seringkali mengalami ketidakadilan. Tapi saudara jangan kecewa. Tapi saudara jangan pernah putus asa. Karena Tuhan Yesus mengatakan di kitab Matius pasal 5 ayat 6, dia berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Kalau engkau menderita oleh karena ketidakadilan, karena engkau diburuk-buruki, engkau disalah-salahkan tidak pada tempatnya, tapi Yesus melihat, Tuhan melihat, dan Yesus menggaranti, berbahagialah, karena engkau akan dipuaskan. Kepuasan yang dari Allah adalah ketentraman batin, ketentraman jiwa. Untuk apa engkau memiliki segala semua yang di bumi, tapi batinmu tidak tentram, jiwamu tidak tenang, kamu gelisah. Coba bayangkan, ada banyak orang sekarang, dia memiliki harta banyak, uang banyak, tapi dikejar-kejar KPK toh. Dan pada akhirnya ada banyak yang justru menginap di penjara. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau yang malu cuma dia, itu masih lumayan, masih bisa katakanlah ditahan-tahankan. Tapi kalau ketika dia oleh karena kekayaannya berasal dari hal-hal yang lain, atau dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan yang lain, lalu pada akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan dan terberita ke seluruh umum, jangankan dia, istrinya, anaknya, rusak mentalnya semua. Dan itu buktinya bahwa kebahagiaan itu bukan ukurannya, bukan banyaknya materi, bukan tingginya pangkat, bukan hebatnya fasilitas. Tapi kalau kebenaran, saudara akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang mau dinyanyikan oleh Asaf. Itu yang diproklamasikan oleh Asaf. Aku akan bersorak-sorai dan bermazmur bagi Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang adil. Saudara, pagi ini engkau akan melakukan pekerjaan hari ini, dan engkau juga akan melakukan pelayananmu. Mari, tebar kebaikan, lakukan yang baik, dan tetap kerjakan pekerjaan dan pelayananmu dengan benar. Jangan salah gunakan, jangan membual, jangan menyalahgunakan tanduk atau kekuasaan. Karena Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Kalau kebalikannya, berarti celakalah orang yang tidak mencintai kebenaran, karena mereka akan mendapat penghukuman. Saudara, berbahagialah kalau engkau mengalami ketidakadilan dalam perjalanan kehidupanmu, dalam kantormu dan sebagainya. Mengadu kepada Tuhan, lakukan pekerjaanmu tetap dengan baik dan benar. Suatu ketika kebenaran akan terungkap. Apa yang sepantasnya menjadi milikmu tetap akan datang. Karena firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Oke? Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih sayang. Memang Tuhan, kami di sekeliling kami ada banyak perbuatan-perbuatan ketidakadilan. Bahkan kami juga sering menjadi pelakunya. Hari ini kami disapa oleh firman. Kalau kami melakukan ketidakadilan, berarti kami tidak dapat bermazmur, tidak dapat menyanyikan kemuliaan bagi nama-Mu. Maka oleh sebab itu kami mengingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Berbahagialah mereka yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang menjadi kepuasan utama kami adalah ketentraman jiwa dan batin kami, dan jaminan keselamatan kami yang dari Tuhan Yesus. Maka kuatkan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkati semua umat-Mu ini, jangan ada yang jatuh dalam pencobaan. Amin.